Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu ada dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan. Perkenalkan, saya Fira Rizka Walia. Sebelum ke pembahasannya, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada kalian. Kalian bisa jawab pertanyaannya di dalam hati kalian ya, atau langsung di kolom komentar. Bagaimana buka puasamu? Apakah kamu kenyang? Apakah kamu bahagia setelah berbuka puasa? Oke, itu pertanyaan yang akan saya kaitkan dengan pembahasan kali ini. Temanya adalah jangan makan dan minum secara berlebihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke. Selama bulan Ramadan ini, kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan setiap harinya kita menahan lapar dan haus sekitar hampir 13 jam. Di siang hari, pasti ada saja yang kita pikirkan tentang makanan. Seperti makanan apa yang akan kita makan nanti saat berbuka, minuman apa yang akan kita minum saat nanti berbuka. Nah, kemudian biasanya ketika kita ingin merealisasikan apa yang kita pikirkan, kita membeli ataupun membuat makanan-makanan tersebut, ya. Tidak hanya satu jenis makanan, tapi bisa mungkin lebih 3 atau 4 misalnya. Nah, karena kita kadang ada perasaan ingin makan ini, makan itu kan nafsu ya. Ingin makan misalnya kolak, terus es buah, terus gorengan, nasi, sayur-sayuran, lauk-lauknya itu pasti pengen kita makan karena sebelumnya kita kan lapar dan saat kita melihat makanan kita akan antusias untuk makan apa yang ada di depan meja kita ataupun kita akan banyak minum minuman yang ada di meja kita. Semua hal yang berlebihan itu dinamakan israf. Nah, israf ini tidak hanya tentang berlebihan dalam makanan dan minum saja, tetapi ada yang lainnya. Namun untuk di video ini saya hanya fokus untuk membahas israf dalam makan dan minum. Israf. Ada yang pernah dengar kata israf? Oke, saya akan jelaskan. Israf berasal dari kata sarafa, yang artinya, menurut Atabik Ali dan Az-Zahdi Mudlo 2003, yaitu suatu hal yang melampaui batas dan kekeliruan. Setelah kita makan banyak, minum banyak saat berbuka puasa, pasti ada dampak yang kita rasakan, ya. Dan itu biasanya langsung berdampak pada ibadah kita. Nah, setelah kita makan banyak makanan, minum juga, kemudian kita akan merasa, nanti aja sholat maghribnya, makanannya belum turun. Jadi kita malah sholat di awal waktu. Padahal seharusnya kita ketika berpuasa, sunnahnya itu Nabi saja berbuka puasanya dengan air, minum, dan juga kurma 3 buah. Nah, biasanya setelah membatalkan, lalu sholat maghrib. Jadi kalau kita itu biasanya kita makan dulu, nanti sholatnya deh. Nah, itu kan jadi malas sholat di awal waktu. Kemudian saat kita sholat, apalagi saat sholat tarawih, karena
Ya, seperti yang kita tahu, salat tarawih adalah salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya, pasti ketika kita terlalu banyak makan dan minum, kita akan merasa mengantuk saat sholat. Ya kan? Kemudian tidak fokus dengan bacaan sholat. Ketika kita terlalu kenyang, kita akan mengantuk. Kemudian kita tidak akan fokus dengan bacaan sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita terlalu malas, ketika kita terlalu kenyang, biasanya akan berdampak pada sholat tarawih. Jadi malas melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian ada juga dampak makan dan minum secara berlebihan terhadap kesehatan. Yang pertama adalah karena terlalu banyak makan dan minum, maka tubuh kita akan memiliki lemak yang berlebih, yaitu obesitas. Memiliki lemak yang berlebih ini tidak baik untuk kesehatan kita. Dan adanya beberapa penyakit, contohnya stroke dan hipertensi atau darah tinggi. Terlalu banyak makanan asin bisa menyebabkan darah tinggi. Terlalu banyak makan makanan yang manis bisa menyebabkan obesitas. Terlalu banyak makan makanan yang pedas itu bisa mengganggu sistem pencernaan kita, lambung kita, dan juga usus biasanya. Ya, jadi ketika berbuka puasa maka janganlah terlalu banyak makanan yang pedas, makanan yang asin, makanan yang manis seperti itu, atau yang asam. Kemudian biasanya jadi perut kita ini akan kembung, begah, dan juga gampang sekali untuk kita mengeluarkan angin. Kemudian terlalu banyak makan dan minum ini bisa berdampak pada fungsi otak kita karena bisa membuat kita mudah lupa dan juga sulit untuk memahami tentang sesuatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah dampaknya kita akan merasa mual. Ya, ketika kita terlalu banyak makan dan minum kita akan mual. Ingin mengeluarkan apa yang sudah kita telan. Dan yang terakhir pastinya malas. Jadi kita tuh nggak mau untuk melakukan hal lain gitu kan. Malas saja. Cara mengatasi israf dalam makan dan minum. Pertama adalah mengawali dan mengakhiri makan dan minum dengan berdoa. Berhentilah makan dan minum sebelum kenyang. Berbagilah makanan dan minuman dengan orang lain. Jadi jangan makan sendiri ya, harus bareng-bareng sama orang lain. Keempat adalah menyayangi diri sendiri. Maksudnya adalah ketika kita bisa menjaga pola makan kita, artinya kita menjaga juga diri kita dan juga kesehatan kita. Karena yang merasakan sakit nantinya adalah diri kita, bukan orang lain. Kita yang akan merasakan sakit. Maka pencegahannya adalah kita harus bisa menjaga pola makan kita. Jangan makan berlebihan dan jangan juga minum berlebihan. Oke? Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and share juga channel ini dan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan dalam sebuah pernyataan yang sudah saya lontarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.